warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sekolah SMA Visena Jagakarsa, Pak Robin, Pak Fauji, dan Bu Irma, serta Bapak Ibu guru yang kami cintai dan kami banggakan. Pasti bisa. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah, sedikit mendung dan berkabut, nah, sini saya diberi jadwalkan ya, untuk review buku. Ini judulnya Dicintai Penduduk Langit dan Bumi. Ini penulisnya adalah Abu Dzikra dan Sodiq Hasanuddin. Di dalam buku ini menceritakan kisah-kisah tentang kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari para khalifah, ya, Khalifahur Rasyidin, ya, 4 khalifah dan penerusnya, ya, khalifah-khalifah di zaman Bani Umayyah, ya, dan seterusnya. Di sini ada kisah-kisah para pemimpin yang menarik, gitu ya, yang masih relevan untuk kita tiru, ya, untuk kita contoh, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkait dengan program kita 7 Habit, di sini juga sudah mereka lakukan, gitu. Di sini ada banyak, ya, ada beberapa tema, gitu ya. Kalau dibahas itu sampai maghrib, ya, bisa ngabuburit. Di sini akan kita bahas beberapa saja yang setelah saya baca penting untuk di-share, gitu ya, untuk di-share ke teman-teman di sini. Yaitu yang pertama adalah judulnya Kesetaraan dalam Hukum. Nah, ini ceritanya pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ini ada seorang umatnya, ya, seorang fulan datang kepada Umar, ya, untuk menggugat karena ada perselisihan. Nah, yang digugat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, menurut hukum Islam, dalam persidangan baik penggugat maupun yang digugat itu harus hadir dua-duanya. Ketika itu Umar bin Khattab mengundang dua-duanya, si fulan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah di persidangan, Umar menyuruh si penggugat ini untuk berdiri di depan hakim. Ya, karena kesetaraan ini semuanya punya hak, ya, di hukum Islam itu semuanya punya hak untuk berargumen, gitu ya, menceritakan apa kejadiannya, ya, sehingga tahu duduk permasalahan seperti apa. Si fulan panggil dengan namanya, gitu ya. Terus yang kedua, Ali bin Abi Thalib panggil sama Umar. Nah, tapi Umar memanggilnya dengan sebutan Hai Abu Hasan, nah, pergilah, ya, dan berdirilah di hadapan hakim dan di samping si penggugat, gitu. Nah, ketika mendengar kalimat ini, Ali itu sedikit marah, gitu ya. Dilihat dari raut mukanya itu merah, gitu ya, memerah. Terus Umar berkata, Hai Abu Hasan, ya, kenapa engkau berkecewa, gitu ya? Berkecewa, apa engkau tidak mau mengutarakan pendapatmu tentang penggugat ini, gitu ya? Nah, sehingga si Ali berkata di sini, Hai Amirullah, nah, saya mau mengutarakan apa yang nanti disampaikan penggugat dan saya akan berpendapat juga. Nah, tapi yang membuat saya marah yaitu panggilan engkau kepada saya, gitu ya. Nah, yaitu dengan sebutan Abu Hasan, gitu ya. Sebenarnya panggilan Abu Hasan ini kehormatan, ya, Pak Meta, ya, kehormatan. Kalau di Arab itu kalau disebut Abu Hasan itu bapaknya Hasan, gitu ya. Karena Ali itu punya anak namanya Hasan, itu panggilan kehormatan, gitu ya. Nah, Ali itu nggak mau, gitu ya, di depan persidangan diberi keistimewaan, gitu. Karena di depan hukum semuanya sama, gitu ya, nggak ada diistimewakan. Walaupun kedudukan Ali ini waktu kekhalifahan Umar ini sangat berpengaruh penting dalam keputusan-keputusan Umar, itu di situ ada pemikiran Ali semua. Ali sebagai juru hukumnya juga di situ. Ya. Ditambah lagi Ali itu yang menantunya Nabi Muhammad SAW, nah, dia tidak mau diistimewakan, tidak mau ada unsur nepotisme di sini. Harusnya sama, panggil aja Ali bin Abi Thalib, itu pinginnya. Nah, singkat cerita di sini
Ali menyampaikan, mengutarakan, di sini tidak dijelaskan ya duduk permasalahannya apa gitu ya. Yang jelas sini yang bisa kita ambil adalah kesetaraan dalam hukum. Nah, walaupun Ali kedudukan istimewa ya, baik di sisi Nabi, para sahabat maupun di sisi Allah, tapi beliau tidak mau diistimewakan ketika beliau tersangkut ada masalah dengan umatnya gitu ya. Ingin sama di depan hukum, tidak ada hal istimewa, dan menghormati keputusan dari hakimnya nanti. Nah, ini bisa kita contoh gitu ya. Ketika kita contoh seorang pemimpin di sini ya bisa memposisikan kedudukannya gitu, bisa memposisikan di mana dia berada, di mana dia sedang memimpin, dan di mana dia sedang berada dengan umatnya. Nah, sini saya mengutip firman Allah dari dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, lakukanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Ini salah satu rujukan Ali bin Abi Thalib bersikap seperti itu. Nah, ini ada kisah yang kedua, yaitu temanya di sini mampu mengendalikan diri, ya. Mampu mengendalikan amarah. Nah, di sini kejadian sama, masih zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu mengangkat sahabat yang dicintai oleh Rasul, yaitu Ammar bin Yasir. Nah, di sini pada kekhalifahan Umar bin Khattab, Ammar bin Yasir ini diangkat menjadi gubernur di daerah Kufah, di kota Kufah ya, ada di daerah Irak sana. Nah, ketika diangkat jadi gubernur, beliau bukan semakin sombong gitu ya, semakin foya-foya hidupnya ya, semakin pingin dihormati, gila jabatan, tidak ya. Beliau semakin kesolehannya semakin menambah, disaksikan oleh umatnya, kesolehannya semakin menambah, kejuhudannya semakin menambah gitu ya, hidupnya sederhana gitu ya, kerendahan hatinya juga meningkat gitu ya. Suatu saat ada orang awam, ini orang awam itu orang yang baru gitu ya, baru, bukan penduduk dari daerah Kufah ataupun Irak. Nah, tidak tahu bahwa Ammar bin Yasir ini adalah seorang gubernur gitu ya. Ketika melewat, menyanakan sesuatu alamat, dia memanggil Ammar bin Yasir itu yang sebutan, "Hei, yang kupingnya hilang sebelah," gitu ya. Nah, itu bully ya. Ya, memang Ammar bin Yasir itu kupingnya putus sebelah. Ya, ini ketika perang ya, ketika perang melawan orang-orang murtad ya di pertempuran Yamamah gitu ya. Nah, itu kupingnya hilang sebelah gitu ya. Namun reaksi Ammar bin Yasir tidak marah ya. Dia proaktif ya. Nah, dia proaktif, malah dia dengan singkat menjawab, "Yang kamu cela itu adalah telingaku yang terbaik ya, di sisi Allah." Nah, ini karena kalau kita lihat dengan kedudukan Ammar bin Yasir, dia punya pangkat, punya power ya, terus punya pasukan, bisa saja dia bereaksi reaktif ya, menangkapnya, menjebloskan si orang awam ini ke penjara. Tapi beliau tidak melakukan itu ya, malah dia proaktif menjelaskan bahwa telinga ini adalah telinga yang terbaik yang saya punya gitu. Ini akan menjadi saksi nanti di sisi Allah sebagai jihadnya beliau Ammar bin Yasir. Karena Ammar bin Yasir ini mengingat firman Allah di surat Al-A'raf ayat 199 sampai 201 yang bunyinya, "Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah pada orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu timpa godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang takwa apabila mereka terkena tipuan setan, maka segera mengingat Allah. Maka ketika itu juga mereka akan sadar akan kesalahan-kesalahan mereka." Ini cocok sekali ya dengan karakter di sekolah kita.
menanggapi sesuatu harus dengan proaktif, sehingga tidak ada perselisihan walaupun kita punya power untuk bersifat reaktif. Mungkin itu saja untuk review buku pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.